Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriko Puji Febrianti, nomor absen 25 dari kelas 9E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penanggalan Jawa, arsitektur, dan seni bangunan. Penanggalan Jawa. Kalender Jawa atau penanggalan Jawa adalah sistem penanggalan yang digunakan oleh Kesultanan Mataram dan berbagai kerajaan pecahannya serta yang mendapat pengaruhnya. Penanggalan ini memiliki keistimewaan karena memadukan sistem penanggalan Islam, sistem penanggalan Hindu, dan sedikit penanggalan Julian yang merupakan bagian budaya Barat. Siklus kalender Jawa memiliki dua siklus hari, siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari, Ahad sampai Sabtu, dan siklus pekan Pancawara yang terdiri dari 5 hari pasaran. Pada tahun 1625 Masehi atau 1547 Saka, Sultan Agung dari Mataram berusaha keras menanamkan agama Islam di Jawa. Salah satu upayanya adalah mengeluarkan dekret yang mengganti penanggalan Saka yang berbasis perputaran matahari dengan sistem kalender Komariah atau lunar berbasis perputaran bulan. Uniknya, angka tahun Saka tetap dipakai dan diteruskan, tidak menggunakan perhitungan dari tahun Hijriah, saat itu 1035 Hijriah. Hal ini dilakukan demi asas kesinambungan, sehingga tahun itu yang ada tahun 1547 Saka diteruskan menjadi tahun 1547 Jawa. Dekret Sultan Agung berlaku di seluruh wilayah Kesultanan Mataram, seluruh Pulau Jawa dan Madura kecuali Banten, Batavia, dan Banyuwangi, Belambangan. Ketiga daerah terakhir ini tidak termasuk wilayah kekuasaan Sultan Agung. Pulau Bali dan Palembang yang mendapatkan pengaruh budaya Jawa juga tidak ikut mengambil alih kalender karangan Sultan Agung ini. Nama bulan. Nama-nama bulan dalam penanggalan Jawa. 1. Warono, Suro, artinya Rijal. 2. Wadano, Sapar, artinya Duit. 3. Wijanggo, Mulut, artinya Kando. 4. Wiyono, Bakdo Mulut, artinya Ambuko. 5. Widado, Jumadil Awal, artinya Wiwaro. 6. Widarpo, Jumadil Akhir, artinya Roso. 7. Wilopo, Recep, artinya Purwo. 8. Wahono, Luah, artinya Dumadi. 9. Wanono, Poso, artinya Madyo. 10. Wurono, Sawal, artinya Wujud. 11. Wujono, Selo, artinya Wusono. 12. Wujolo, Besar, artinya Kosong. Arsitektur. Penyebaran agama Islam ke seluruh daerah di Nusantara memperkenalkan pengaruh arsitektur tempat ibadah, istana, makam, dan seni hias lainnya. Arsitektur yang sudah ada pada Hindu-Buddha ditafsirkan kembali untuk memenuhi kebutuhan Islam. Sebut saja beberapa masjid pertama mengambil ilham dari tradisi bangunan di Jawa maupun daerah lainnya di Nusantara. Kedatangan Islam ke Nusantara sejak abad ke-12 berpengaruh pada perubahan arsitektur yang lebih bersifat dialogis dari teknologis. Kedatangan Islam tidak memperkenalkan tradisi bangunan baru, tetapi memberikan pemahaman kesesuaian dan bentuk arsitektur yang sudah ada, diciptakan dan ditafsirkan kembali untuk memenuhi kebutuhan Islam. Dalam arsitektur, masjid-masjid pertama di Indonesia mengambil ilham dari tradisi bangunan di Jawa dan daerah lain di Nusantara, berupa 4 tiang utama menunjang atap tinggi berbentuk piramid, baik dalam arsitektur vernakalar maupun arsitektur Islam. Keempat tiang diberikan makna lambang khusus. Islam tidak menempatkan Indonesia dalam badai perubahan, tetapi menyebar secara bertahap pada abad ke-14 dan ke-15. Islam tersebar secara luas dan pasti di pelabuhan di Aceh, timur laut Sumatera, dan sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Beberapa monumen India dibangun di daerah pesisir ini. Kemudian terdapat sedikit tumpang tindih secara geografis antara tradisi lama dan tradisi baru pada tahap awal arsitektur Islam. Meskipun pembangunannya masih diragukan apakah dibangun oleh umat Hindu atau umat Islam pertama, tetapi bangunan tersebut mempunyai unsur India seperti relung untuk patung. Seni bangunan. Yang pertama adalah masjid.
Peninggalan masjid bersejarah di Indonesia memiliki keunikan, oleh karena bangunan masjid di Indonesia merupakan perpaduan antara berbagai kebudayaan yang pernah berkembang di Indonesia. Misalnya perpaduan antara seni bangunan Hindu dan seni bangunan Islam, seperti Masjid Kudus, Masjid Demak, Masjid Ternate, Masjid Penyengat, dan Masjid Agung Cirebon. Perpaduan antara seni bangunan Islam dan seni bangunan Eropa, seperti Masjid Agung Banten dan Masjid Sumeneb. Perpaduan antara seni bangunan Islam dan seni bangunan India Monghul, contohnya Masjid Baitur Rahman. Beberapa hal yang menjadi ciri khas bangunan masjid-masjid kuno di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Letak masjid tepat di tengah kota. 2. Terdapat bangunan yang menonjol di sisi barat untuk mihrab. 3. Denah masjid berbentuk bujur sangkar. 4. Atap masjid berbentuk atap tumpang. 5. Halaman masjid biasanya dikelilingi pagar tembok dengan 1 atau 2 pintu gerbang. 6. Di dalam masjid terdapat 4 tiang penyangga sebagai soko guru yang dikelilingi oleh tiang-tiang lainnya. 7. Di sisi kiri atau kanan masjid terdapat menara sebagai tempat untuk menyerukan azan. Yang kedua, keraton. Keraton dibangun sebagai lambang pusat kekuasaan pemerintahan. Pada umumnya, keraton dibangun mengarah ke utara. Bangunan keraton biasanya dikelilingi oleh pagar tembok, parit, atau sungai kecil buatan. Halaman keraton terdiri atas 3 bagian. Bagian paling belakang amat disaklarkan, tidak boleh sembarangan orang memasukinya. Di depan keraton terdapat lapangan luas yang disebut alun-alun. Di tengah halaman tersebut biasanya terdapat pohon beringin sebagai lambang raja mengayomi rakyatnya. Contoh keraton kesultanan Islam antara lain Keraton Demak, Keraton Yogyakarta, dan Keraton Surakarta. Yang ketiga adalah nisan. Nisan berfungsi sebagai tanda kubur. Kebudayaan nisan diduga berasal dari Prancis dan Gujarat. Di Indonesia, kebudayaan tersebut berakulturasi dengan kebudayaan setempat. Makam kuno yang bercorak Islam biasanya terdiri atas jirat atau kijing, nisan, dan cungkup. Jirat atau kijing adalah bangunan yang terbuat dari batu atau tembok yang berbentuk persegi panjang dengan arah lintang utara-selatan. Nisan atau tonggak pendek yang terbuat dari batu yang ditanam di atas gundukan tanah sebagai tanda kuburan. Biasanya dipasang di ujung utara dan selatan jirat. Cungkup adalah bangunan mirip rumah yang berada di atas jirat. Contoh makam kuno bercorak Islam yaitu makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik dan makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.